Lingkungan internal dalam sistem politik. Lingkungan internal sistem politik menurut Gabriel Almond adalah lingkungan dalam negeri yang meliputi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik yang menjadi sumber devisa bagi input atau masukan lingkungan fisik. Negara dalam membiayai struktur politik yang meliputi lembaga dan ekonomi domestik, infrastruktur ataupun suprastruktur politik dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya bagi terwujudnya tujuan nasional suatu negara. Lingkungan fisik. Yang pertama, lingkungan fisik adalah lingkungan internal yang merupakan wadah dan sumber kehidupan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lingkungan ini merupakan sumber nilai material utama bagi devisa negara untuk membiayai seluruh tatanan nasional atau juga sebagai modal dasar bagi pembangunan nasional. Menurut Lemhanas, lingkup fisik ini tergabung dalam aspek Trigatra, yaitu yang pertama, letak geografis. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra sangatlah menguntungkan bagi pendapatan devisa negara Indonesia sebagai jalur transportasi internasional. Selain itu, juga karena cuaca di Indonesia yang hanya memiliki 2 musim, sangatlah menentukan kepastian untuk masa bercocok tanam. Ditambah lagi dengan letak Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang memberi manfaat akan kekayaan hayati flora fauna di Indonesia. Yang kedua, sumber kekayaan alam. Alam merupakan faktor terpenting bagi kehidupan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Faktor alam meliputi yang pertama, sumber daya alam kehutanan, yaitu kayu serta penyeimbang iklim dan tempat berbagai ekosistem hidup. Yang kedua, sumber daya alam kelautan, yaitu ikan, karang, mutiara, serta berbagai hasil laut lainnya. Yang ketiga, sumber daya alam migas, yaitu minyak, gas alam, serta bahan tambang lainnya. Yang ketiga, kondisi demografi adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah kualitas administrasi dan karakteristik pembangunan penduduk dalam negara Indonesia. Pembangunan penduduk baik dimulai pada level individu yang berkualitas mutlak untuk dilakukan dalam melanjutkan pembangunan, namun juga harus diwaspadai pertumbuhannya, serta dioptimalkan melalui program KB, misalnya untuk mengendalikan populasi berlebih. Yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Yang kelima, lingkungan politik. Lingkungan politik mengacu pada faktor di luar perusahaan, berkaitan dengan pemerintah atau urusan publik suatu negara yang mempengaruhi perusahaan. Pemerintah di sini memiliki arti luas, yaitu dapat merujuk kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah independen seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dan dalam beberapa kasus, lembaga transnasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia, IMF, dan Bank Dunia juga termasuk dalam kategori ini. Dalam arti yang lebih luas, istilah ini mencakup berbagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk meluncurkan kebijakan dan peraturan. Yang keenam, sosial budaya. Lingkungan sosial adalah kekuatan masyarakat dengan berbagai sistem norma di sekitar individu atau kelompok manusia yang mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka. Sedangkan lingkungan budaya adalah keadaan sistem nilai budaya, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat yang mengelilingi kehidupan seseorang. Dan yang terakhir, 7. Lingkungan pertahanan dan keamanan. Lingkungan pertahanan dan keamanan adalah di mana rakyat merasa aman dari segala ancaman, baik ancaman dalam negeri ataupun luar negeri, serta mengatur segala keamanan dalam negeri yang menciptakan aturan. Yang kedua, lingkungan sosial adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam partisipasi politik, sosial budaya, hankam, dan hukum bagi kesejahteraan rakyat seluruhnya. Klasifikasi lingkungan sosial yang dimaksud adalah lingkungan politik, yaitu wadah bagi seluruh rakyat untuk ambil bagian dalam partisipasi politik, baik dalam lembaga suprastruktur maupun
infrastruktur politik sebagai manifest dari hak politik di Indonesia. Yang kedua, sosial budaya adalah wadah dari perkembangan peradaban masyarakat, sosial budaya, dan juga teknologi suatu negara. Yang ketiga, lingkungan hankam adalah lingkungan yang selalu diharapkan oleh bangsa dan negara berada pada posisi aman, damai dan tenang dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang keempat, lingkungan hukum adalah lingkungan yang berisi ketaatan, kesetaraan, dan keadilan, serta adanya kepastian hukum bagi hak dan kewajiban, serta warga negara tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, lingkungan ekonomi domestik. Sumber daya migas merupakan sumber daya yang berasal dari minyak dan gas yang berpotensi besar terhadap anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Yang kedua, sumber daya non-migas merupakan sumber daya alam baik dari potensi kehutanan seperti kayu atau juga potensi kelautan seperti ikan dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya pajak diperoleh oleh negara melalui warga negaranya atas semua pendapatan atau honor baik perorangan maupun badan hukum yang umumnya stabil pada tiap tahunnya. Misalnya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.